Kita mau tanya-tanya nih gitu sama akang-akang dari HMPL ITENAS gitu terkait mungkin perkuliahan gitu ya. Karena secara kita juga satu program studi juga gitu ya, perencanaan wilayah dan kota. Di sini kita mau nanya nih Kang gitu. Kalau di ITENAS sendiri gitu ya, perkuliahan PWK-nya dari segi mata kuliah dan praktikumnya mungkin ada apa aja sih gitu? Mungkin bisa dijelasin gitu. Mungkin kalau dari mata kuliah beda-beda ya tiap jurusan. Kalau saya bilang satu-satu mungkin agak susah. Cuman yang pasti keinget dari PWK itu pasti studionya. Kalau di kita di ITENAS studio ada tiga, ada studio wilayah, ada studio kota, sama studio transportasi. Di mana masing-masingnya dimulai dari semester 4, semester 5, sama semester 6. Oke, berarti studio yang awal itu studio apa Kang? Yang awalnya wilayah, Itu di terus semester? semester 4 ke studio kota semester 5, lanjut yang terakhir studio transportasi di semester 6. Oh iya. Eh Sama nggak kayak di Unisba gitu? Kalau di Unisba kan berarti survei gitu kan. Nah kalau misalnya di ITENAS sendiri, apakah Kalau survei atau tetap di eh, kampus aja gitu? kita survei juga sih, kalau kita biasanya dikasih waktu sama dosen untuk survei selama seminggu di wilayah penelitiannya masing-masing. Kebetulan untuk angkatan saya angkatan 2021, ditentukannya penelitiannya di Cianjur. Jadi kalau di Tenas, setiap studio tuh eh, wilayah delineasinya pasti sama, satu kota. Dari studio wilayah sampai studio transportasi satu kota. Kebetulan saya kebagian kota Cianjur, jadi saya 3 kali survei ke Cianjur. Kalau dari akang-akang yang lainnya nih, gimana survei-surveinya? Tadi juga udah disebutinnya ada 3 studio, cuman waktu itu karena kita juga masih angkatan pertama, maksudnya tingkat 1, kita tuh aku sama Chen tuh dari angkatan 2023. Waktu itu studionya tuh kita masih ngikut sama angkatan 2022. Angkatan 2022 itu yang semester 4 berarti lagi studio wilayah waktu itu. Jadi kita tuh yang angkatan 2023 ikut mereka ke sana kayak buat apa ya, istilahnya kayak mengenal apa itu studio dan segala macam, karena pas di sana juga kita banyaknya lebih dibantuin sama mereka dan kita juga banyaknya ngebantuin mereka gitu. Jadi mereka yang gerak, jadi kita yang di belakang. Jadi kita juga lebih apa ya, eh tahulah tahap pertamanya studio wilayah itu kayak gimana. Jadi nanti pas kita mau menjelang semester 4 yang studio wilayahnya, kita juga nanti udah tahu gitu kayak gimana gimana. Dan kita juga nanti bakal ngajak si angkatan baru yang 2025. Jadi bareng gitu kalau misalnya di Tenas gitu. 2024 ya. Ya, angkatan baru. Itu sih kalau misalnya di tahun 2023. Kalau yang kemarin yang sama dua-dua itu kemana itu? Boleh? Nah, kemarin kita studionya di Majalengka. Oh, di Majalengka. Kalau gitu buat penentuan tempatnya itu sama sama dosen apa gimana itu? Iya sama dosen. Terus yang 2023 itu ngikut ngintil, istilahnya ngintil yang dua-dua, karena dua-dua udah wilayah, kita baru proses Oh, masih proses perencanaan. Jadi baru mengenal lah ya prospek. ya. Nah, nanti kalau kalian 23 menentukan tempat studio kalian itu gimana tuh teknisnya nanti? Itu kayaknya dikasih dari dosennya biasanya. Enggak apa enggak kayak kalian ngajuin mau ke mana gitu, ke keluar apa gimana? Sebenarnya dulu sebelum angkatan 2020, sebelum kebetulan karena angkatan 2020 COVID, jadi ditentukan si wilayah delineasinya. Kalau angkatan-angkatan yang lebih senior lagi itu dulu anggota kelompoknya yang mengajukan wilayahnya di mana itu. Aku mau nanya nih, penasaran karena pernah ngobrol juga sama beberapa anak-anak Unisba. Katanya kalau di Unisba tuh studionya lebih dari ITENAS ya, lebih dari 3. Mungkin kalau dari saya sendiri gitu ya, kan angkatan 2020 tuh kena yang namanya masih ngerasain gitu kurikulum baru gitu kan. Nah jadi sebelum kurikulum baru itu
Emang bener gitu, studionya lebih dari 3, kita ada 5 studio gitu. Pertama studio, eee, KVD gitu, komunikasi visual dasar, terus studio 2-nya geospasial dasar, studio 3-nya itu apa namanya? Studio 3-nya tuh, perencanaan, studio 4-nya studio desa, studio 5-nya studio stream gitu. Jadi sebelum kurikulum baru, ada 5 studio gitu. Nah, mungkin, dari masing-masing studionya mungkin sama aja kali ya, kayak, KVD itu kita lebih kayak ke tech press-nya aja gitu kan. Kita survei, tapi kita, output-nya itu kayak PowerPoint, booklet, poster, dan segala macam gitu tuh. Kalau studio 2, mungkin sama kayak studio wilayah atau studio kotanya kali ya, gitu. Kalau studio 3 juga sama gitu tuh. Kita ngebikin fakta analisisnya, terus, laporan hasil survei, sama perencanaan juga gitu. Nah, kalau studio 4, studio desa mungkin sama ya, kayak di Akang Teteh juga gitu. Studio 4 tuh, studio desa, kayak kita, mungkin delineasinya juga lebih lebih sempit ya di desa cakupannya. Terus kita kayak nge-FGD juga gitu kan, perencanaan desa segala macam gitu. Kalau studio 5 yang stream itu, eee, jadi kalau di Unisba itu waktu pas masuk semester 5 semester ganjil, itu tuh nanti ada, kelompok kalian atau kakak gitu tuh, dulu sebelum kurikulum. Dan kebetulan saya tuh di tahun 2020, angkatan 2020 tuh masih masih ini, masih ngerasain gitu, kelompok keahlian tuh ada 5, ada kota, desa atau wilayah, pariwisata, transportasi, dan lingkungan gitu. Nah, tapi kalau di angkatannya Zarfan yang, 2022 ini udah mulai, apa namanya, dirubah gitu, udah beda gitu. Kalau di sekarang itu udah ganti kurikulum. Jadi sekarang tuh studionya ada 3 mirip sama punya ITENAS, cuma bedanya kalau kalian yang satunya itu transport, kalau kita tuh desa. Satunya Studio kita wilayah. studio wilayah, studio kota, Oh sama iya ya. transport. Kalau kita tuh studionya urutannya kota, wilayah, terus desa. Jadi desa ini tuh salah satu studio yang khas dari Nisba, PWK-nya Nisba. Makanya jarang di Undip juga setahu saya emang belum ada desa gitu. Eh, terus tadi yang kata Bang Dava itu ada studio yang awalnya KVD sama Geospasial Dasar, itu sekarang jadi mata kuliah dan ada praktikumnya di semester 1 sama 2 gitu. Jadi sama kalau di Unisba tuh sekarang jadi ada mata kuliah yang harus wajib lulus buat bisa ikut studio. Kayak tadi Geospasial Dasar, KVD itu buat studio 1. Studio satunya ada di semester 4. Nah, buat si studio 1 ini kita ada juga yang kayak tadi di Tenas yang buat mempersiapkan namanya PIS. Itu kepanjangannya tuh apa ya? Praktikum Instrumen Survey. Itu kita ngerjainnya di studio kayak studio biasa cuma masih di Kota Bandung. Cuma kita nggak ngintilin cutting soalnya mungkin di situ cuttingnya tuh 1 tahun di atas tuh udah kota studio wilayah itu udah keluar dari Bandung, jadi mungkin bakal ribet sama kita yang kuliah di Bandung. Jadi kita punya lagi PS itu isinya dikasih tahu gimana cara buat dapat data, ngolah data, sam- tapi nggak sampai buat output. Kalau buat di studio itu udah sampai buat output. Kemarin juga saya studio kota itu tuh kita kerjasama sama perusahaan gitu. Jadi kita ke Banten, studionya di Banten. Terus buat outputnya tuh kita presentasi ke manajer-manajer mereka. Mereka diundang ke Bandung, kita presentasi. Outputnya berupa buklet, PowerPoint, sama satu lagi tuh panel panel informatif gitu. Berarti yang studio yang pertama tuh nggak ada outputnya sama sekali. Jadi kalau itu tuh PIS itu tuh pra studio. Jadi kita dapatnya di semester 3. Itu outputnya panel sama buku apa namanya buku rencana gitu. Tapi dia nggak sampai kayak menyimpulkan gitu. Soalnya kayak kita yang penting gimana caranya ngerti instrumen survei. Jadi kayak yang dasar-dasar dulu ya. Ya Belum dasar sampai ke dulu output sih. dan segala Ya. macam. Yang penting berani dulu wawancara, minta kuesioner, nyari izin ke apa namanya ke Kesbangpol, Bakes Bangpol.
kayak gitu-gitu. Masih di Kota Bandung tapi itu ya? Masih di Kota Bandung. Kalau buat studio kemarin ke Cilegon, studio satunya. Kalau di Unisba sendiri kan tadi kalau di kalian tuh satu angkatan studio sama semua tempatnya. Ya. Kalau kita pindah-pindah. Kalau saya kan baru satu studio, sekarang baru di Cilegon. Belum tahu nih yang selanjutnya gimana. Kalau abang juga dulu pindah-pindah kayak Betul, kalau karena angkatan 2020 itu spesial gitu ya sebelum sebelum kurikulum baru gitu. Jadi mungkin angkatan terakhir kali ya yang masih ngalamin gitu studionya ada 5 kali gitu tuh. Nah kalau saya sendiri waktu pas studio satu karena angkatan 2020 tuh COVID ya, jadi masih di Kota Bandung aja gitu. Nah kalau misal studio 2 yang geospasial dasar itu kita surveinya di Indramayu. Nah studio 2 dan studio 3 tuh nyambung gitu loh. Jadi kayak studio 2 tuh ibaratnya kita kayak surveinya nanti lanjut analisisnya itu di studio 3-nya gitu. Jadi kayak pengen eh analisis ininya apa sih gitu tuh. Terus si konsep-konsep pengembangan dan pembangunannya itu apa aja gitu. Nanti di studio 3-nya kayak gitu. Nah, kalau waktu pas studio 4 kemarin itu ke Kabupaten Bandung gitu, di desa Kabupaten Bandung di Pencar kita. Nah, studio 5-nya karena tadi ada pergantian kurikulum, jadi waktu pas studio 5 itu kita angkatan 2020 nggak ada gitu. Jadi langsung yang tadi matkul stream itu jadi nggak ada gitu. Kayak gitu. Jadi kalau di kita tuh sekarang udah nggak ada stream, adanya mata kuliah pilihan, bisa milih dua gitu. Mau lingkungan kota atau kota desa yang kayak gitu-gitu ya. Nah, mungkin kalau di ITENA sendiri ada nggak sih kayak sistem yang kayak di Unisba gitu, kayak kelompok keahlian atau stream tadi gitu? Setahu saya sih sebelum angkatan 2020 tuh studionya cuma 2 kali, tapi mereka bisa milih ada beberapa studio yang bisa dipilih. Kalau nggak salah tuh ada RDTR, RTRW, RTBL sama rencana transportasi. Jadi kurang lebih kelompok keahliannya ada 4 itu dan dipilihnya di studionya mereka mau milih ngambil studio apa gitu. Oh, berarti per output ya, Ya, per produk output perencanaan langsung. gitu. Iya, iya. Paham. Oh, Dan dulu tuh satu studionya SKS-nya 6, satu studio SKS-nya SKS-nya 6 tuh. 6 di satu semester itu. Kalau sekarang karena studionya jadi 3, jadi dikurangin SKS-nya jadi 4 satu studionya. Ya sama kita juga 4. Kebayang 6 SKS tuh bayarnya. Ya, itu Kalau misalnya nggak lulus itu 6 SKS sih. Selanjutnya sih kita mau nanya, kan biasanya di PL tuh ada mata kuliah yang apa ya mencolok, kayak kalau di kami itu ada geoling, terus ada geodas, geospasial dasar gitu. Kalau di kalian ada juga nggak? Hah? ArcGIS ya? Ya, ada. Kalau kita matkul ARGIS-nya yang pertama yang semester 2 tuh kan ARGIS itu baru keluar di semester 2. Yang pertama tuh ada analisis spasial dasar ASD. Terus ada lagi di semester 3 ya Kang, SIP. Terus ada lagi Sistem informasi perencanaan. ya betul. Yang mencolok sih ya terkait ArcGIS sih pasti ya kalau di Plano. Jadi pakainya ArcGIS ya, bukan QGIS. Eh Sebenarnya bebas mau pakai software manapun, cuman diajarinnya ArcGIS. Mau pakai QGIS silahkan asal ngerti aja dan outputnya benar gitu. Kalau geolingnya gimana? Kalau geoling kebetulan karena aku online tanya ke Akang ini aja nih. Sama nih geoling dapatnya di semester 1. Kita dapat di semester 1, terus kebetulan dosen kita tuh nggak ada di Bandung, jadi dia ngajarnya online juga sama kayak Kang aja, tapi pernah beberapa kali dosennya datang ke Bandung terus ngajarnya langsung gitu. Ada praktikumnya nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ada lebih ke nyatet aja sih geoling. Kalau mata kuliah yang ada praktikumnya itu apa aja? Hmm,
Kalau di semester 1 itu ada teknik presentasi sama komunikasi, itu ada praktikumnya. Kalau di sama semester 1 ada statistika, ada praktikumnya juga. Apa nama softwarenya? SPSS Ya, ya ngulik sama SPSS di semester SPSS 1. Kalau di semester 2 ada metode analisis perencanaan, itu lanjutan dari MAP ya. ya MAP, lanjutan dari statistika, ada praktikumnya juga. Sama ada ASD ya sekarang. Karena kurikulum baru ada ya pengenalan ArcGIS itu. Praktisnya di Hmm, semester di semester 2 mulai dikenalin ke ArcGIS. Semester 3, oh semester 2 sama ada prospen tadi, itu proses perencanaan. Jadi buat mengenal studio. studio itu kayak gimana. Lanjut ke semester 3, mata kuliah yang paling mencolok SIP. Nah, Itu praktikumnya sulit, sangat sulit. Kalau ke semester 4 ke atas sih udah mulai studio ya. Jadi yang praktikumnya ada tapi tidak terlalu sulit gitulah. berarti SIP-nya pakai ini juga nggak Google Earth Engine? Enggak. Itu mah yang kalau kita Google Earth itu pakainya yang di ASD. Oh, tapi buat citra aja kan Iya, ya? citra aja. Kalau berarti belum diajarin kalau Google Earth Engine. Oh, belum. Kalau di apa namanya di tenis ini ada diajarin drone juga nggak? Oh, enggak. Buat spasialnya. Eh, Kebetulan kalau dari program studi sendiri belum ada karena emang masih terbatas sumber dayanya, kita masih belum punya drone. Terakhir dengar kabar dari Kaprodi sih katanya mau tahun tahun depan mau diadain drone. Cuman sempat ada dari himpunan itu ada pelatihan drone itu collab sama jurusan teknik geodesi. Oh, ya, oh ada geodesi ya di situ. Hmm. Kalau di kita kan tekniknya tambang, TI sama PL. Kalau misalnya di Unisba sendiri, matkul artisnya gimana? Dan baru ada di semester berapa? Oh, kalau matkul artis tuh kita ada di semester 2. Itu geospasial dasar. Barengan sama geoling. Jadi geoling juga ada praktikumnya. Jadi kita belajar yang manual, gambar manual di Kalkir sama belajar yang digital di ArcGIS. Semester 3-nya lanjut ke SIP. Di SIP itu udah mulai belajar proyeksi tutupan lahan. Nah, diajarin juga gimana pakai ArcGIS, pakai apa ya namanya tuh aplikasinya ada satu lagi yang kayak bulat terus ada cabang-cabang itu yang buat bukan itu sesuatu buat citra. Ada itu buat yang unsupervised atau supervised gitu. Terus sama satu lagi tuh diajarin GE Earth Engine itu kita coding buat bikin peta yang kayak ini di sini tuh apa tutupan lahannya kayak gitu-gitu. Jadi lumayan pusing di situ ya. Karena coding emang baru juga. Kebetulan emang kalau di kita di labnya ada drone, jadi sama satu lagi diajarin drone. Outputnya berarti laporan juga ya? Kalau buat yang geodas itu outputnya kita dikasih tugas per minggu. Jadi step by step. Yang terakhirnya tuh outputnya ya peta hasilnya itu gitu. Jadi yang step by step hasilnya di akhir sama dikasih ujian juga di praktikum. Paling kalau geoling itu ada laporan awal, laporan akhir, ya kayak laprak gitu. Di yang terakhirnya tuh presentasi. Nah itu yang killernya tuh di situ. Nah, mungkin mau cerita sedikit gitu ya, kan kalau Zervan ini kurikulum baru gitu, kalau saya mahasiswa kurikulum lama gitu. Nah, kalau misal mungkin yang mencoloknya itu bener tadi geoling gitu ya. Geoling itu se- apa ya mata kuliah dan praktikum yang sangat-sangat inilah struggle banget gitu kalau di PL juga gitu ya. Apalagi waktu itu saya tuh masih online gitu. Eh Bayangin mahasiswa online transisi dari SMA ke kuliah yang nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba harus ngebikin peta gitu tulis tangan gitu kan pakai kalkir gitu kayak anjir lah ini gimana gitu tuh. Udah mana A3 kan bentukannya gitu kan. Sulit Terus sulit. misalnya pengen
apa namanya, asistensi juga harus harus Zoom online gitu kan. Jadi wah itu sangat menguras banget sih. Itu individu juga, tapi dalam satu kelompok dibagi-bagi per belat gitu, Oh, per belat-belat. Jadi tetap aja satu individu kan walaupun kita satu satu wilayah juga tapi kan dibagi per belat-belat gitu Berarti loh. sih wilayahnya beda-beda ya, sih daerahnya beda-beda. Atau sama kayak semua orang satu wilayah gitu, satu daerah. Satu kelompok satu wilayah tapi per orangnya dibagi belat gitu. Jadi Oh. mungkin eh, saya di bagian timur, Akang mungkin Hmm. di tenggaranya gitu kayak gitu. Jadi waktu pas online tuh itu sih yang paling mencolok tuh sangat mencolok itu sih. Apalagi pas lagi online ya. Apalagi LALP-nya gitu. Soalnya kalau di Unisba sendiri eh lab yang paling gitu tuh lab lab inilah lab geolink gitu. Lab geologi tata lingkungan. Soalnya waktu pas di kurikulum lama saya mah aslabnya teh masih ada dari anak tambang gitu. Jadi anak tambang kan mungkin tipikalnya keras dan tegas gitu ya Hmm. gitu. Jadi agak kaget aja waktu pas awal-awal gitu. Tapi waktu pas kurikulum baru ini dan sistem labnya juga udah dirubah. Jadi sekarang semuanya anak planologi yang megang labnya gitu. Ada beberapa kan yang Masih ada masih ada sisanya gitu, tapi enggak megang banget gitu buat ke mahasiswanya gitu. Dan mungkin yang paling mencolok geoling sih kalau misalnya awal-awal gitu kan. Gitu. kalau yang dua-dua tuh sama per kelompok. Jadi aku tuh dapat di Leles Garut gitu. Kita nggak harus ke sana sebetulnya. Nggak harus ke sana. Jadi satu kelurahan tuh dibagi belah juga. Jadi per kelompok. Nah, yang jadi problem tuh kadang kan kita kelompok suka ada yang hilang, nggak ngerjain Betul, gitu kan. betul, betul. Nah, masalahnya kan kalau digabungin dia belah dia nggak ada gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Ditambah waktu itu aku ya aslep yang memegangnya yang dari tambang tuh dia udah mau wisuda jadi nggak bisa buat asistensi dia fokus ngejar gitu skripsian jadi kelompok aku terlantar gitu waktu itu tuh terlantar mau nyari juga susah kan nggak tahu anak tambang di mana ya anak tambang di mana tempatnya kan saya nggak tahu waktu itu masih maba juga kan takut gitu ya akhirnya dipegang sama aslab lain yang dari PL pas ujian juga kita nggak terlalu dikerasin kayak yang lain gitu jadi ya alhamdulillah bisa lulus iya. Menarik sih. meskipun mata kuliahnya ngulang ya saya juga akhirnya SP nah satu lagi tuh menarik kalau di ITENAS ada semester pendeknya atau semester antara Nah, Oh, nanya duluan deh dari siapa dulu? Penasaran di Unisba aja sih kalau misalnya setahu aku ya di Tenas tuh emang gak ada semester pendek di dosennya itu emang gak dibolehin karena waktu itu Kaprodi sendiri bilang kayak semester pendek itu mending dipakai buat liburan gitu kan kayak jalan-jalan lihat ke gunung apa segala macem daripada ngambil mata kuliah tambahan semester pendek itu gitu di Tenas kalau di Unisba sendiri gitu. Tapi kalau misalnya per semester itu udah paketan atau kita bisa ngambil matkul atas gitu? kalau dari tingkat 1 semester 1 sama semester 2 itu paketan, cuman mulai dari semester 3 bisa Oh, ambil berarti matkul sama atas. gitu ya. Sama mau nambahin dikit, kalau angkatan saya masih ngalamin SP. Saya pernah ikut SP sekali dan karena emang kurang juga di sini peminatnya buat yang ngambil SP jadi emang kayak sekarang sepi jadi nggak diadain SP-nya. Nah, mungkin kalau misalnya terkait SP di Unisba gitu ya. Kalau soalnya saya juga sering SP nih gitu. Saya semester pendek gitu. Ya kalau di Unisba ini namanya semester antara SA gitu. Nah, biasanya kalau di Unisba itu kenapa anak-anak sering ngambil SA atau SP ini karena di Unisba itu setiap satu semester itu pasti ada satu matkul Islamnya gitu. Oh, Jadi entah akhlak atau PAI atau pokoknya kayak sejarah-sejarah kayak gitulah gitu. Nah, itu tuh satu matkul yang satu SKS doang gitu tuh. Jadi kalau misalnya misalnya E kan aduh atau D atau C aja pasti ngaruh banget gitu kan ke iya. IPK gitu. Makanya anak-anak biasanya ngambil SP-nya ya matkul Islam. Jadi pas awal jadi mulai SP tuh kan di semester genap ya. Jadi semester 2 yang liburannya panjang gitu kan yang 3 bulan gitu. Nah, itu dimanfaatin sama anak-anak tuh buat ngambil matkul-matkul Islam yang dari atas-atas tuh dari Iya, semester iya. 7 diambil matkul Islamnya gitu. Jadi biar waktu pas awal-awal udah beres matkul Islamnya. Jadi tinggal ke sana-sananya matkul udah plong jadi tinggal matkul planologi sama matkul kayak
kewarganegaraan kayak PKN gitu-gitu. Soalnya di kami masih ada matkul-matkul kayak gitu tuh. Kalau mata kuliah umumnya di Unisba ada apa aja, Kang? Kalau di kita sih ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama, sama kewarganegaraan ya. Cuman 4 itu sih kalau mata kuliah umum. Kalau di Unisba ada berapa mata kuliah umumnya? Kalau misalnya eh dari kurikulum baru gitu, kurikulum lama gitu ya. Kalau saya waktu pas semester 1 masih ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia masih ada, matematika juga masih ada. Tapi yang hitungan-hitungan apa namanya sederhana lah ya gitu. Terus sama PKN, Pancasila dan banyak muatan-muatan Islamnya sih gitu tuh. Ya, ya kewarganegaraan Oh gitu. ya, kewarganegaraan. Itu paling ada berarti 5 sama beberapa matkul Islamnya gitu kayak sejarah peradaban Islam, terus akhlak, PAI gitu tuh. Tapi uniknya tuh nggak tahu ya mungkin kalau di jurusan lain gitu. Tapi kalau di jurusan planologi sendiri mungkin kayaknya sama kali ya di Unisba. Jadi setiap matkul Islam tuh pasti dikaitin sama planologi gitu tuh. Jadi Iya contohnya ya. misalnya sejarah peradaban Islam. Jadi kayak peradaban Islam di Turki misalnya di Bani Umayyah tuh arsitekturnya atau tata kotanya kayak gimana gitu pasti kayak gitu loh. Pasti Pasti dikait-kaitin sama ya. planologinya gitu kan. Yang ngajarin juga dosen dari planologi beberapa Oh, buat yang kayak itu. Tapi buat yang kayak akhlak, yang kayak awal-awal itu kita datengin dari syariah dari tarbiyah gitu sih. Sama Boleh nanya? ya Perasaan di Unisba sih apa? Kayak di Unisba tuh ada kayak program wajib buat pesantren ya? nah ya itu tadi baru mau disegel tuh tadi. Tadi kan bilang ada pesantren. Dia pesantren tuh kita ada mata kuliahnya sendiri. Oh, ada betul kuliahnya sendiri. Ya, ngambil gitu. Pesantren sarjana sama pesantren mahasiswa baru. Nah, jadi kalau aku sih udah baru sekali sih pesantren maba. Kalau si Abang udah sampai yang sarjana, calon sarjana. Kalau buat yang pesantren maba itu kita 1 minggu itu kayak studio, kayak survei, cuman kita ke kampus Unisba yang Ciburial. Jika kampus 2, nah di situ tuh ada fasilitas buat tidurnya, ada fasilitas kelas, ada masjidnya. Di situ kita pesantren diajar sama dosen-dosen dari yang agamanya gitu. Diajar seminggu, nanti di akhir belajar tuh bakal ada ujiannya juga buat nentuin nilai. Jadi kita cuma seminggu aja gitu, nggak ada kuliah minggu. Matkul wajib itu ya? Itu wajib buat maba. Kalau buat sarjana gimana? Ya jadi kalau misalnya pesantren di Unisba itu kita ibaratnya masuk Unisba pesantren dan misalnya pengen keluar Unisba atau lulus juga harus pesantren lagi jadi ada 2 kali gitu pesantren di Unisba tuh gitu. Mungkin teknisnya kurang lebih sama gitu ya kalau yang sarjana juga gitu. Kita ya ngaji, hafalan tanpa ada mata kuliah dari jurusan kita yang diajarin lagi gitu. Situnya enggak gitu. Paling ya kayak bener-bener eh nah Kayak gitu-gitu. kayak pesantren kilat aja gitu lah kayak gimana gitu. Gitu paling kalau di Unisba. Cuman kalau yang sarjana tuh berapa lama jangka waktunya? Kalau misalnya yang Akang ini sampai seminggu ya waktu itu ya. Kalau yang sarjana Mungkin sama juga seminggu seminggu gitu. juga. Cuman mulainya tuh mungkin di akhir gitu. Kalau misalnya udah ngambil mata kuliah Oh, atau enggak di semester 7 atau semester 8 gitu. mhm. Berarti itu udah mulai bisa ngambil pesantren yang sarjana Sarjana. gitu. Jadi sebenarnya kalau bedanya tuh kalau yang maba tuh kan pasti semua ngalamin gitu. Jadi kita pesantren juga nggak sejurusan tapi bareng sama dari anak hukum, anak FEB, anak mana lagi Emang gitu satu ya. Unisba Kita gitu satu ya. Unisba gitu. Kalau buat yang calon sarjana kan mungkin ada beberapa dari seangkatan tuh yang udah duluan atau yang udah yang belum bisa nyusul buat pesantren buat lulus gitu. Jadi kadang mungkin pesertanya lebih sedikit aja daripada yang maba. Menarik, menarik. menarik sih soalnya kalau di kita Ada pesantren. nggak. Hah? Oh, bela Oh, negara kita ada lagi. Oh, ada bela negara juga. Jadi kita ada bela negara juga beda. Kalau bela negara kita tergantung mau kemana itu sefakultas. Jadi kita tiga prodi tambang TI sama PL
Itu tuh ada satu waktunya seminggu kita bela negara. Jadi kerjasamanya sefakultas. Itu beda lagi. Cuma waktu itu kita ketemu sama, kalau angkatan aku ketemu sama hukum juga bareng. Jadi kita ya biasalah bela negara ngapain ya kayak outbound yang kayak gitu-gitu kan. Sama yang makannya kayak tentara yang tegang, Iya, pukul iya, iya. lonceng gitu kan. Iya, iya, iya. Betul, Sama betul. ya kayak gitu-gitu juga. Itu beda lagi, ada beda semester. Itu tuh seminggu full nginep Eh atau kalau kalau bela negara tuh 3 hari, oh 3 tiga hari. hari 2 malam kalau nggak salah. Ya, Kalau di tenas bela negara cuma ya di angkatan 23 cuma sehari semalam. Kalau angkatan 2021 karena bela negaranya susulan karena waktu maba kehalang Covid, saya cuma setengah hari dari gitu. pagi sampai sore jam Kalau 4. kalau di aku ada yang susulan juga, tapi ikutan bareng gitu. Jadi ada yang angkatan si abang nih, ada yang nggak ikutan waktu itu karena online. Belum ngikut sama yang 21, ngikut sama yang 22. Tapi dia ngikutin rangkaiannya full Hmm, 3 hari 2 malam itu gitu. kalau di kita sih yang angkatan Covid dipisah lagi sendiri sebelum berarti mulai ada bela negara tuh di angkatan 2022. Nah, sebelum angkatan 2022 maba sebelum mereka masuk di sela-sela liburnya kita angkatan 20 Bela sama negara. 21 ada bela negara dipisah itu. Cuma setengah hari. Cuman setengah hari. Eh, Dan abangnya atau saya semuanya? saya semuanya Oh, semuanya setengah hari. ya dan tidak Oh, ya tersiksa sama. sama sekali Ya itu. kirain abangnya yang telat gitu. Gitu. Oke, berarti wah menarik juga ya gitu. Pembahasan dari perkuliahan tadi sistem perkuliahan terus tuh praktikumnya juga ya. Dari mulai studionya tadi kita juga mungkin hampir sama kali ya. Cuman kita bedanya nggak ada transportasi kali ya gitu. Terus juga tadi sering-sering juga di Unisba masih ada pesantren gitu ya, ada matkul-matkul Islamnya juga gitu. Ya mungkin kurang lebihnya ya namanya juga anak PWK gitu ya, struggle-nya juga sama gitu ya, di setiap matkulnya ada yoling lah gitu tuh, mungkin bikin ARJIS, tadi juga ada statistikanya pakai IBM SPSS juga gitu kan. Gitu. Mungkin ya cukup menarik sih ya. Menarik sih sebenarnya. Nambahin saya juga ternyata ada juga lah yang relate sama kita gitu tuh. Kita nggak sendiri aja ternyata di sini gitu. Ya Cukup sama tapi cukup berbeda juga. ya cukup cukup sama tapi cukup berbeda ya, betul betul. Mungkin udah setengah jam nih. Oke, dicukupkan aja kali ya Akang Teteh. Akang Akang Teteh kebiasaan gitu ya. Soalnya kalau di Unisba sebutnya Abang, Abang Teteh gitu. Dari angkatan 2000 dan dulu ya. Belasan. Ya 2010-an jadi manggilnya Abang-abang gitu. Enggak Akang-akang jadi baru. Ya, di sini mah Akang gitu ya. Harusnya kita juga akang sih soalnya. Iya, juga. Mungkin terima kasih gitu ya atas waktunya dan tempatnya gitu udah dibolehin main gitu di himanya HMPL ITENAS gitu. Buat kedepannya mungkin bisa kali ya kita main-main di luar ini gitu. Boleh. Konten lagi juga boleh. 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 Nanti kita gantian kita yang undang ke Disbang. Boleh. Terima kasih juga abang-abang udah datang. Mohon maaf ini seadanya. Nanti deh kapan-kapan kita main lagi deh. Aman-aman. Ya mungkin ditutup aja ya. Kaulah Muda Planologi, mungkin sekian episode kali ini kolaborasi HMPL ITENAS dengan podcastnya. Podcast lagi HMPL gitu Nas. Podcast lagi HMPL dan HMTPL Ruang Ngongko. Dicukupkan saja. Terima kasih. See you next episode ya. Dah.